Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan share bagaimana cara melakukan form validation ketika kita mempunyai lebih dari satu form di halaman yang sama. Contohnya seperti ini yang kita lihat sekarang. Di satu halaman ini terdapat dua form yang identik, yang masing-masing fieldnya itu ada lebih dari satu ya. Misalkan yang pertama name, di yang kedua juga ada field yang sama name dan email address dan seterusnya. Biasanya kan kita cuma punya satu form seperti ini ya. Nah, kalau satu form seperti ini untuk menghandle-nya lumayan gampang. Jadi kita misalkan kosongin semua, nanti akan muncul error message-nya di masing-masing field. Tapi bagaimana kalau kita punya dua form yang identik, field-nya banyak yang sama, kemudian kita save salah satunya, maka biasanya masalah yang akan muncul itu adalah kita error message-nya akan dapat di dua tempat ya, di form 1 dan form yang 2 karena balik lagi nama yang dipakai di field ini itu sama, yaitu name-nya itu di sini name, kemudian field name di sini ada email. Kalau misalkan kita kosongin di sini, kita save, maka di kedua form ini kita akan dapat error message-nya. Kurang lebih begitu ya masalahnya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghandle kedua form yang identik ini di dalam satu page yang sama. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ada view-nya dan juga ada controller-nya. Kita akan lihat ke view-nya terlebih dahulu ya. Oke. Ini adalah form yang pertama. Oke, ini yang form kedua. Jadi di form pertama ini kita ada beberapa field. Yang pertama itu field name. Jadi di sini secara strukturnya itu ada label, input, kemudian errornya. Field kedua adalah email, kurang lebih sama ya, ada label, input, dan errornya. Dan sama juga untuk field password dan konfirmasi password. Sekarang kita lihat form yang kedua, kurang lebih isinya itu sama. Ya, title-nya user 2, kemudian field-fieldnya yang pertama itu ada name, terdiri dari label, input, dan errornya. Jadi untuk input di sini itu kita ada tipenya text, kelasnya form control, kemudian kalau ada error di field name itu akan menambahkan kelas invalid yang akan membuat merah ya bordernya. Kemudian value-nya old name, jadi kalau value lamanya ada itu akan ditampilkan ketika error. Kemudian di sini ada error name, artinya kalau ada error di field name, kita akan menampilkan elemen untuk menampilkan error message-nya. Jadi secara teknikal, kenapa ketika salah satu formnya error akan kita dapat di kedua kita dapat error message di kedua form ini, yaitu karena ada nama atau ada ini ya, error name yang sama. Kalau di sini error name-nya itu di field name, kalau di bawah error name-nya itu di field email. Jadi kita lihat ya di sini contohnya error email dan di form yang satu itu juga ada error email. Makanya kalau salah satu formnya itu salah, maka error message-nya akan tampil di kedua form. Nah, jadi kita akan mulai membedakan atau menghandle validasi dari kedua form yang identik ini. Pertama yang kita akan lakukan adalah kita akan mengidentifikasi atau membedakan kedua form ini. Jadi ini kan dikirim ke URL yang sama ya dengan URL yang saat ini. Jadi kalau kita lihat di routingnya itu dia akan dikirim ke URL yang ini, yaitu kita lihat functionnya itu dia akan masuk ke sini. Jadi secara singkat, ketika kita klik submit, dia akan masuk ke sini dan dia akan divalidate dulu. Ketika validasinya berhasil, dia akan dibalikin ke root yang tadi atau URL tadi dengan pesan sukses. Contoh, saya kasih contoh sukses coba ya. Oke, save. Ya. Ini adalah contoh ketika salah satu formnya itu sukses, tapi ketika error itu akan muncul error message-nya di semua form. Nah,
Kita akan coba pertama itu mengidentifikasi. Kemudian kita akan menggunakan error bag yang disediakan oleh Laravel. Error bag di sini kita bisa lihat di dokumentasi Laravel, nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Di sini ada name error bags. Jadi di sini kalau kita punya multiple form di satu halaman yang sama, kita mungkin akan mengidentify message bag-nya yang berisi validasi tersebut. Jadi kita bisa mendapatkan message dari form tertentu gitu. Jadi untuk menggunakan error bag nanti kita akan menggunakan sintaks yang ini. Terus ketika nanti kita mau menampilkan di front end ya atau di plate-nya, kita akan menggunakan sintaks ini. Oke. Kembali ke codingan, yang pertama kita akan lakukan adalah mengidentifikasi form. Kita harus membedakan form yang datang dari user 1 atau user 2. Karena di sini kita ada dua form ya, user 1 dan user 2. User 1 yang kiri, user 2 yang kanan. Oke. Untuk mengidentifikasi kita akan menambahkan ini ya. Kita akan menambahkan satu input lagi atau satu field di sini, input hidden, untuk menambahkan atribut tambahan biar kita bisa mengidentifikasi atau membedakan kedua form ini. Kita kasih nama user, value-nya sesuai dengan judul formnya yaitu user 1, boleh. Oke, kita copy dan kita taruh juga di form yang satunya, user 2. Kemudian kita pindah ke controller. Di sini kita coba debug request user. Oke, kita refresh, coba kita save. Ya, jadi ketika kita klik form yang kiri, maka dia akan menampilkan user 1 sesuai dengan form yang kita klik. Kemudian coba kita klik form user 2, maka dia akan menampilkan user 2. Nah, di sini kita sudah bisa membedakan ya, dari mana asal atau mana form yang kiri, mana form yang kanan ketika diklik. Nah, setelah kita bisa membedakan itu, kita akan menggunakan fitur error bag yang tadi kita lihat, sudah kita baca di sini. Coba kita copy dulu. Oke. Redirect ini kita bisa ganti dengan nama root-nya, yaitu form multiple. Oke. Kemudian ini ada with errors dan validator. Nah, jadi ketika kita menggunakan with error ini, maka validasinya harus kita ubah sedikit ya. Karena kita perlu menyimpan hasil validasi ini di suatu variabel. Oke. Sorry, validator. Baik. Kita isi dengan beberapa parameter, request input, kemudian rules-nya. Oke, jadi untuk menggunakan with errors ini, yang pertama kita perlu hasil validasinya, dan kedua itu kita perlu menggunakan nama ininya ya, sesuai dengan Laravel ini kita harus menulis argumen keduanya ya sebagai nama errornya. Kita bisa menggunakan user nama formnya tadi untuk sebagai variabel keduanya. Oke, jadi kita di sini bisa use form, itu kita bisa isi dengan ini user, kemudian formnya kita bisa letakkan di sini. Oke. Hapus dulu hal-hal yang tidak dipakai. Kita sekarang akan coba untuk save formnya. Dan ini ya, walaupun banyak yang kosong, tapi error message-nya itu tidak tampil di kedua form ini karena kita sudah baru saja mengganti
error message-nya dengan sintaks ini yang baru ya. Jadi untuk menampilkan error message-nya, kita tidak bisa lagi menggunakan cara yang lama. Kita harus memodifikasi sedikit agar errornya itu bisa muncul sesuai dengan error yang form yang spesifik atau form tertentu ya. Kalau melihat dari sini, kita bisa mengcopy ini, sintaks ini, dan kita taruh di blade-nya. Oke, jadi kita perlu pakai if, else, nggak perlu pakai else, if aja, cukup if. Ketika ada error di sini, ini kita ganti dengan value user1. Kita akan menampilkan error message-nya. Jadi error message-nya pun ini harus kita modifikasi ya, yaitu dengan cara kita menampilkan error yang ada di line ini ya. Oke, kita akan komen elemen ini dulu. Kita akan coba. Oke, ini kita kosongin ya kedua name-nya. Kita save. Belum muncul juga ya. Sebentar. Oh, ini email. Kita ganti dulu ke name. Refresh. Oke, kita save. Belum muncul juga. Sebentar. Errors. Ya, jadi setelah saya coba debug error message-nya, ternyata sudah muncul error message-nya sebenarnya. Di sini ada name dan password. Tapi memang karena kita pakai Bootstrap 5, jadi elemen ini itu tidak akan muncul kalau kelasnya di input ini belum ada is invalidnya. Jadi kita harus modifikasi bagian kelasnya juga di sini. Kita copy statement if di sini. Kemudian kita bisa edit, kita taruh di sini dengan template dari blade-nya ya. Kalau ada, kemudian kita tambahkan kelas is invalid. Oke, kita refresh, kita hapus dulu debugnya. Kita refresh ulang. Jadi di sini kita coba kosongin ya, kita save. Nah, ini namanya atau error message-nya, error message dari field nama sudah muncul ya. Tapi yang muncul cuma yang di sini dan di sini enggak, karena kita sudah membedakan, mengidentifikasi form 1 dan 2, kemudian kita juga sudah menggunakan name error back dari Laravel ini. Saya akan implementasi untuk field-field lainnya terlebih dahulu. Ya, ini sudah saya lengkapi untuk kedua formnya. Mari kita lihat hasilnya. Refresh. Coba kita save. Ya, jadi name-nya sudah muncul error message-nya di masing-masing field. Name, ada email, ada password. Kemudian kita coba save yang kosong ini. Maka errornya hanya tampil di salah satu field yang bersangkutan. Oke, untuk source code-nya sudah saya push di GitHub. Nanti saya akan taruh linknya di kolom deskripsi. Oke teman-teman, ada satu hal lagi yang perlu kita kerjakan, yaitu untuk menampilkan value lama atau old value. Misalkan kita isi dengan 1, 2, 3, kemudian kita kosongkan yang bawah, kita save, maka value yang lama itu nggak muncul di sini. Jadi kita coba lagi. Nah, kita pengen value yang lama, name, itu kita munculin lagi di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di codingannya, itu sebenarnya kita udah ada ini ya, value old name. Artinya inputan yang lama itu kita coba tampilkan kembali, tapi memang dengan error handling yang sekarang itu nggak muncul. Jadi kita perlu menambahkan di sini, kalau dari Laravelnya itu kita perlu menambahkan sintaks ini with input sebelum mengembalikan ke blade-nya. Jadi di control kita perlu menambahkan with input. Oke, di sini
Kemudian kita balik lagi ke blade-nya, kita refresh. Nah, jadi value-nya sudah muncul ya, value lamanya ya. Di sini juga ada value lama email. Masalahnya adalah kita perlu menghandle lagi value-nya biar dia muncul di form yang bersangkutan. Jadi kalau kita save form kedua ya dia hanya muncul di sini tapi di sini kosong. Kurang lebih seperti ini ya. Kita ingin value 1, 2, 3 ini hanya muncul di form yang kedua. Oke. Kita perlu memodifikasi bagian value di sini. Kita perlu memodifikasi bagian value di sini agar dia hanya muncul kalau ada input atau ada submit dari form yang bersangkutan. Kita akan menambahkan conditional di sini ya. Mungkin dari Oke, di sini kita akan menambahkan old. Jadi ketika kita tahu kalau ada input atau submit dari form yang ini, yaitu kalau ada value old user itu sama dengan user underscore 1. Jadi kita menggunakan ini ya, field untuk identifikasi ini. Jadi jika field user itu value-nya user 1, maka kita tampilkan old name. Kalau tidak, kita tidak tampilkan apapun. Oke, kita akan coba copy ini ke bawah juga ya, ke form kedua. Oke, kita sudah implementasi di kedua form. Kita lihat hasilnya, kita refresh. 1, 2, 3, ketika kita submit, maka kita pengen 1, 2, 3 hanya muncul di form yang kiri. Oke, sudah ya. Ini email karena kita belum handle, jadi masih muncul. Kita coba form yang ini. 456, kita ingin 456 muncul di sini dan yang kiri kosong. Ya, sudah sesuai ya. Kemudian saya akan tambahkan atau saya akan implementasi ke masing-masing fieldnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengimplementasi ke kedua form ini. Coba saya isi dengan nama Pablo. Kemudian email. Oke, saya kosongin biar tahu error message-nya. Oke, jadi untuk nama dan email, value lamanya sudah muncul ya. Kalau untuk password dan confirmation password kita nggak perlu menunjukkan value lama ya. Dan value-nya sudah muncul di form yang bersangkutan saja, tidak muncul di semua form. Oke teman-teman, ada satu hal lagi yang perlu kita kerjakan ya. Hal terakhir ini adalah ketika kita sudah mengisi semua field dengan benar, maka kita perlu menampilkan pesan sukses. Kita coba save. Nah, belum ada sukses message yang ditampilkan di sini. Jadi kita perlu menghandle-nya di controller. Kita perlu menambahkan beberapa lines ya. Jadi di sini kalau validatornya ternyata gagal atau fails, kita akan return dengan error dan inputnya juga. Kemudian kalau lolos atau kalau sukses, kita akan copy dari atasnya dan kita redirect ke halaman yang sama tapi dengan session message sukses. Value-nya user sukses disimpan. Nanti session message ini akan ditampilkan di bagian atas di sini. Jadi kalau ada session bernama sukses, dia akan menampilkan message-nya. Sekarang kita coba. Oke, saya ketik passwordnya. Save. Oke, jadi sudah ditampilkan ya pesan suksesnya dan semuanya sudah dilakukan dengan benar. Ini hanya autocomplete, jadi nggak usah diperhatiin. Oke teman-teman, cukup sampai di sini tutorial cara melakukan validasi di multiple form di satu halaman yang sama. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.